Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu melalui video pembelajaran ini. Hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Baik anak-anak, kita akan masuk pada materi berikut. Peristiwa mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan telah kita raih. Sekarang, tiba saatnya bagi kita untuk mengisi kemerdekaan ini. Bagaimanakah cara mengisi kemerdekaan itu? Kemerdekaan kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, saling bekerja sama, dan membantu sehingga tercapai keharmonisan di segala bidang. Jika keharmonisan ini terjadi, maka tidak ada yang tidak mungkin. Bangsa kita bisa sejajar dalam segala bidang dengan bangsa-bangsa lain. Kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Salah satu kegiatan yang digalakkan dalam mengisi kemerdekaan adalah pembangunan. Saat ini, di negara kita sedang digalakkan pembangunan di segala bidang. Salah satunya adalah pembangunan jembatan dan pembangunan bendungan. Pembangunan bendungan bertujuan sebagai sarana transportasi yang menghubungkan masyarakat dan mendorong pemerataan. Pembangunan bendungan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, pembangkit listrik, pencegah banjir, dan tempat wisata. Berikutnya, sejarah lahirnya Pancasila. Sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang rancangan dasar negara. Terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia seperti berikut. Anak-anak silakan membuka buku tematik 5G halaman 97 sampai dengan 98. Berikutnya, upaya melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang pertama, kita harus menghormati budaya daerah lain. Yang kedua, hal tersebut bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Yang ketiga, sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati dan menghargai budaya daerah lain adalah sebagai berikut. 1. Tidak membangga-banggakan budaya sendiri. 2. Tidak menjelek-jelekan budaya daerah lain. 3. Mau menikmati pertunjukan budaya daerah lain. 4. Mau mempelajari budaya daerah lain. Berikutnya, mengidentifikasi surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Surat undangan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu surat undangan resmi dan tidak resmi. Surat undangan resmi yaitu undangan yang digunakan oleh lembaga atau instansi resmi. Undangan resmi umumnya ditulis dengan bahasa resmi dan baku. Misalnya,
undangan dari Kementerian Negara atau pemerintah daerah. Surat undangan tidak resmi yaitu undangan yang mengatasnamakan pribadi yang ditujukan kepada orang lain untuk menginformasikan kegiatan pribadi orang tersebut. Misalnya, undangan ulang tahun. Berikutnya, menuliskan informasi penting dalam teks. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi penting dalam sebuah teks. Cara-cara tersebut antara lain: 1. Membuat daftar pertanyaan berdasarkan isi teks. Kamu dapat menggunakan kata tanya seperti apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Yang kedua, menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat membantu kita mengelompokkan informasi dalam pikiran kita secara kreatif. Berikutnya, unsur-unsur dalam surat resmi. Bagian-bagian yang terdapat dalam surat resmi adalah: silakan anak-anak membuka buku tematik 5G halaman 102 sampai dengan 103. Membuat surat undangan tidak resmi. 1. Undangan tidak resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perseorangan atau untuk kepentingan perorangan. Umumnya, undangan tidak resmi berisi kata-kata yang lebih sederhana dibandingkan undangan resmi. Contohnya, undangan ulang tahun, undangan pertunjukan pentas seni di sekolah, dan undangan pernikahan. Berikutnya, percobaan perubahan wujud mencair, membeku, dan menguap. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair, sedangkan membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Penguapan atau evaporasi merupakan proses perubahan wujud benda mencair, benda cair menjadi gas. Mengidentifikasi karya seni rupa. Yang pertama, seni lukis daerah. Umumnya, menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, manusia, hewan, tumbuhan, dengan nilai-nilai budaya yang ada di daerah setempat. Misalnya, seni lukis kemasan dari Bali. Yang kedua, seni patung daerah, yaitu karya seni dengan bentuk 3 dimensi menyerupai manusia, binatang, dan benda-benda, baik terbuat dari benda keras ataupun lunak. Misalnya, patung barong dari Bali. Yang ketiga, seni kriya atau seni kerajinan, yaitu seni dalam membuat benda-benda yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seni tekstil atau kain tenun, batik, dan songket. Seni anyam seperti rotan, dan seni ukir.
Berikutnya, penggunaan karya seni rupa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali contoh karya seni rupa daerah pada benda yang kita pakai sehari-hari. Misalnya, ukiran pada pintu rumah, corak batik pada pakaian yang kita pakai, dan masih banyak lagi contoh karya seni rupa lainnya. Nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia menjadikan negara ini unik dan kaya. Sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila berperan penting dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Anak-anak silakan membaca buku tematik 5G, halaman 99 sampai 100. Berikutnya, perilaku perbedaan dan keragaman di lingkungan sekolah. Keberagaman individu tersebut perlu disikapi dengan bijak agar tercipta kerukunan sesuai dengan semboyan Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berikut beberapa sikap yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman di sekolah. 1. Menerima perbedaan pendapat teman saat berdiskusi. 2. Tidak mengucilkan teman yang memiliki kebiasaan atau sifat tertentu. 3. Menjenguk teman yang sedang sakit. 4. Meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. 5. Melerai dan saling mengingatkan saat ada teman yang berselisih pendapat. Berikutnya, cara menghargai jasa para pahlawan. Kemerdekaan Indonesia ditebus oleh pengorbanan para pahlawan bangsa. Kita sebagai penerus bangsa wajib untuk menghargai jasa para pahlawan. Berikut adalah 11 cara menghargai jasa para pahlawan. 1. Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh pejuang. 2. Mengabadikan nama para pahlawan sebagai nama jalan, gedung, dan sebagainya. 3. Membangun tugu peringatan, monumen, atau patung untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan. 4. Memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan bangsa. 5. Berziarah ke Taman Makam Pahlawan. 6. Mengikuti upacara dengan hikmat. 7. Mendoakan arwah para pahlawan. 8. Melanjutkan perjuangan sesuai dengan kondisi sekarang.
9. Turut menjaga bentuk peninggalan sejarahnya. 10. Hidup rukun dan bersatu. 11. Menaati tata tertib dan peraturan yang berlaku. Sekian dan terima kasih materi dari Ibu.